Kalian bingung kira-kira gimana ya bentuk soal SKD CPNS? Nah, tenang teman-teman. Di video ini aku akan bahas beberapa soal yang sering banget keluar di SKD CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kita pelajarin bareng-bareng yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Salah satu materi yang diujikan di dalam SKD CPNS teman-teman. Nah, hari ini aku akan bahas 5 soal yang sering keluar di SKD CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kalian penasaran? Kita mulai aja langsung yuk. Let's go! Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini materinya mengenai Pancasila. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Kondisi ini menimbulkan rasa kebersatuan di mana setiap warga negara diberikan kewajiban untuk membayar pajak, dan dari hasil pajak tersebut sebagian besar diprioritaskan untuk kepentingan bersama. Hal ini adalah bentuk pengamalan nilai praksis Pancasila, terutama sila ke, A1, B2, C3, D4, E5. Nah, teman-teman, di sini pertama-tama kita harus pahamin dulu makna dari nilai praksis Pancasila nih, teman-teman. Jadi, nilai praksis Pancasila itu adalah nilai-nilai Pancasila yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan juga tercermin dalam perilaku di dalam masyarakat, teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakannya itu adalah apa nih? Ditanyakannya itu adalah mengenai intinya itu adalah kewajiban untuk membayar pajak, di mana dari pajak tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, teman-teman. Nah, berarti ini menggambarkan atau mencerminkan nilai-nilai apa nih, teman-teman? Nilai-nilai keadilan ya, atau sila yang kelima, teman-teman. Di dalam sila kelima Pancasila itu menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan kepentingan umum nih, teman-teman. Berarti teman-teman, untuk soal ini jawaban itu adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan teman-teman, di dalam sila kelima ini salah satu nilai yang terkandungnya itu adalah cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan juga spiritual. Jadi tindakan warga negara yang membayar pajak agar negara mampu menunaikan amanah pasal 34 UUD 1945 ini merupakan nilai praksis dari sila yang kelima Pancasila, atau jawabannya itu adalah yang E ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, teman-teman. Denny adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, dan di tengah pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami oleh masyarakat di dunia saat ini, memaksa dirinya untuk melaksanakan perkuliahan secara daring dari rumah. Hampir setiap hari ia harus berinteraksi dan menggunakan produk-produk teknologi informasi seperti software atau aplikasi digital lainnya untuk menunjang aktivitas pendidikannya. Akan tetapi pada sewaktu-waktu, Denny merasa keberatan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikannya, sehingga membawa Denny untuk menggunakan atau memiliki software atau aplikasi yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Sikap yang diambil oleh Denny adalah perbuatan yang bertentangan dengan A sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, E sila yang kelima. Nah, di sini teman-teman, berarti sikap Denny untuk menggunakan atau memiliki software yang ilegal ini bertentangan dengan nilai-nilai apa nih, teman-teman, di dalam Pancasila. Nah, teman-teman, berarti dengan Denny ini menggunakan aplikasi yang sifatnya tidak resmi atau ilegal, atau berarti kan bajakan ya, teman-teman, menunjukkan nih kalau misalkan si Denny ini telah melanggar nilai-nilai keadilan nih, teman-teman. Berarti nilai
yang ada dalam sila yang kelima Pancasila ya teman-teman. Terlebih lagi di dalam sila kelima Pancasila ini, salah satu butir pengamalannya itu adalah suka menghargai hasil karya orang lain. Nah, berarti teman-teman dengan menggunakan aplikasi yang sifatnya tidak resmi atau ilegal ataupun bajakan, berarti menunjukkan adanya Denny ini tidak menghargai hasil karya orang lain teman-teman. Berarti bertentangan dengan sila yang kelima Pancasila ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 3. Sistem hutang piutang atau pinjam meminjam uang atau barang sudah menjadi hal yang biasa bagi kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi seperti yang sedang terjadi di dunia saat ini, ditemukan beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan untuk melunasi atau membayar hutangnya kepada penyedia layanan pinjaman online. Hal ini memicu beberapa pelaku pinjaman online yang menggunakan jasa debt collector menagih dengan cara yang tidak semestinya, misalnya dengan cara-cara memperlakukan nasabah melalui sosial media, menarik kendaraan di tengah jalanan, dan bahkan memberikan ancaman kepada nasabah. Praktik penagihan seperti ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang bertentangan dengan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, teman-teman, untuk jawab soal ini kita langsung aja cari kata kuncinya. Jadi kita fokus nih pada kalimat cara penagihan yang dilakukan oleh debt collectornya nih, teman-teman. Yang pertama, dengan mempermalukan nasabah melalui sosial media. Kemudian yang kedua, menarik kendaraan di tengah jalanan. Dan juga yang ketiga, memberikan ancaman kepada nasabah. Nah, berarti teman-teman praktik penagihan ini telah melanggar nilai-nilai apa nih, teman-teman? Udah jelas banget ya nilai-nilai kemanusiaan nih, teman-teman. Jadi yang dilakukan oleh debt collector ini tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua Pancasila ya, teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab atau opsi yang B nih. Dan juga kalau secara spesifiknya yang dilakukan oleh debt collector di dalam menagih hutang-hutang yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan cara mempermalukan nasabah, menarik kendaraan secara paksa di tengah jalan, dan juga memberikan ancaman ini bertentangan nih dengan butir-butir pengamalan sila kedua. Di dalam sila kedua Pancasila, butir pengamalan yang pertamanya itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, sikap yang dilakukan oleh debt collector ini atau praktik penagihannya itu tentunya melanggar nilai tersebut ya, teman-teman. Tidak memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, teman-teman, yang kedua juga, yang dilakukan oleh debt collector ini juga telah bertentangan dengan salah satu butir pengamalan lainnya, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, dengan mempermalukan nasabah, menarik kendaraan secara paksa, dan memberikan ancaman tentunya menunjukkan sikap semena-mena terhadap orang lain ya, teman-teman. Jadi sudah jelas banget nih, praktik penagihan yang ada di atas ini yang dilakukan oleh jasa debt collector itu merupakan bentuk peristiwa yang bertentangan dengan Pancasila sila yang kedua. Stop. Sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 ya. Di Kampung Dika terdapat tradisi gotong royong untuk membersihkan desa setiap bulan. Akan tetapi, setelah pandemi COVID-19, kegiatan gotong royong bersih desa mulai dibatasi dan digantikan dengan kegiatan membuat dapur umum yang ditunjukkan kepada masyarakat penyintas COVID-19. Kegiatan semacam ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yakni sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, teman-teman, untuk jawab soal ini sebenarnya kalau kita lihat bisa mengandung dua nilai nih, teman-teman. Tapi kita cari kata kuncinya. Yang ditekankan di dalam soal ini itu adalah mengenai gotong royong ya, teman-teman.
Nah, berarti gotong royong ini merupakan bentuk pengamalan sila keberapa nih, teman-teman? Yaitu sila yang kelima ya, teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa baca kalimat setelahnya yang di sini, membuat dapur umum yang ditunjukkan kepada masyarakat penyintas COVID-19. Nah, ini bisa juga termasuk ke dalam nilai kemanusiaan nih, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Tapi di sini karena soalnya menekankan pada nilai-nilai gotong royong, maka untuk soal ini jawabannya itu adalah sila yang kelima ya, teman-teman. Si jawabannya itu adalah yang E. Di dalam sila kelima Pancasila ini, salah satu butir pengamalannya itu adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, beberapa kali kita menjumpai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang pada akhirnya berujung pada kekacauan dan kericuhan, bahkan menimbulkan tindakan anarkis. Tidak jarang aksi ini berakibat kepada perusakan fasilitas umum dan beberapa pertokoan di sekitar tempat terjadinya unjuk rasa. Terlebih lagi berakibat kepada macetnya lalu lintas akibat kerumunan warga dan pembakaran ban mobil di tengah jalan raya. Tindakan yang diambil oleh pengunjuk rasa tersebut bertentangan dengan Pancasila, sila ke, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, teman-teman, di sini kita fokuskan nih pada tindakan yang dilakukan oleh pengunjuk rasanya nih. Dengan apa nih? Dengan merusak fasilitas umum, kemudian toko-toko juga terkena perusakan ya, teman-teman. Dan juga di sini ada pembakaran ban mobil. Nah, di sini kan teman-teman sebenarnya yang dilakukan oleh pengunjuk rasa ini adalah untuk menyampaikan aspirasinya nih, tapi caranya salah, justru dengan berujuk rasa dengan yang berakhirnya pada tindakan anarkis nih teman-teman, dan juga kekacauan dan juga kericuhan. Nah, ini berarti tentunya sudah melanggar nilai-nilai apa nih teman-teman? Nilai-nilai demokrasi ya teman-teman, yang mana nilai demokrasi ini terkandung di dalam sila yang keempat Pancasila teman-teman, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, semestinya teman-teman, kalau misalkan dia ingin menyampaikan pendapatnya, itu semestinya bisa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat nih teman-teman. Nah, di sini tapi yang dilakukan justru adalah dengan melakukan unjuk rasa yang berujung pada kekacauan dan juga kericuhan. Berarti sudah jelas untuk soal ini melanggar sila yang keempat ya teman-teman. Itu jawabannya yang D. Oke, jadi segitu dulu nih teman-teman soal yang aku sampaikan hari ini ke kalian di video ini. Dan tentunya dari soal tersebut semoga bisa membantu kalian ya untuk mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS. Teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel ini dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman lainnya ya. Terakhir aku ngucapin terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal-soal yang lebih beragam. Dadah!